الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah sehingga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari pertama kalian menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tahun 1446 Hijriah. Bagaimana perasaannya? Semoga kalian menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh ceria. Apa itu ceria? C-nya adalah cerdas dalam beribadah dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh. E-nya adalah evaluasi diri dengan memperbanyak istighfar. R-nya adalah rajin membaca Al-Quran dengan rutin tilawah setiap hari. I-nya adalah ingat berbagi dengan sedekah dan membantu orang lain. A-nya adalah amal ad-sunnah, yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah dan berzikir. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, Ibu akan bercerita tentang hewan-hewan yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, tahukah kalian bahwa bukan hanya manusia yang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di alam ini begitu banyak hewan-hewan yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua melaksanakan tugas yang Allah berikan tanpa membantah. Anak-anak sekalian, marilah kita renungkan dua cuplikan kisah yang menakjubkan ini. Yang pertama adalah kisah burung hudhud di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam bisa memahami bahasa hewan. Suatu hari, burung hudhud diutus oleh Nabi Sulaiman alaihi salam untuk mencari informasi. Burung itu menemukan informasi bahwa di suatu negeri yang bernama negeri Sabah, ada seorang ratu yang menyembah matahari. Dengan penuh tanggung jawab, burung hudhud kembali dan melaporkan apa yang dilihatnya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dari kisah ini, kita belajar tentang ketaatan burung hudhud menjalankan perintah Nabi Sulaiman alaihi salam yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-28. Yang berikutnya, teman-teman atau anak-anakku sekalian pasti sudah sering mendengar kisah tentang salah satu nabi kita yang satu ini bersama dengan ikan paus yang besar. Ya, betul, kisah paus besar yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Anak-anakku, ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena
Yang kedua adalah kisah paus besar yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Anak-anak sekalian pasti pernah bahkan sering mendengar kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam ini. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan memasukkan beliau ke dalam perut ikan paus. Ikan paus itu tidak memakannya atau melukai Nabi Yunus alaihissalam, melainkan hanya melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaganya di dalam laut selama berhari-hari. Nabi Yunus pun memanfaatkan waktu tersebut untuk berzikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, anak-anak sekalian, kita belajar bahwa seekor ikan paus pun takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita sebagai manusia yang diberikan akal dan hati. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 139-148. Dari dua cuplikan kisah tersebut, apa yang bisa kita pelajari dari hewan-hewan ini, anak-anak? Ya, mereka semua mengajarkan kita tentang ketaatan, tanggung jawab, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan tersebut melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keluh kesah, tanpa bantahan, sesuai dengan fitrah yang telah Allah berikan. Nah, di bulan Ramadan ini, mari kita belajar menjadi anak-anak yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taat? Taat, T-nya adalah tetap puasa dengan ikhlas. Laksanakan puasa tanpa mengeluh. A, atur waktu sholat dengan tepat. Ingat, sholat tepat waktu, jangan pernah menunda sholat. A yang ketiga, ayo membaca Al-Quran, perbanyak tadarus Al-Quran setiap hari. T yang terakhir, tolong teman dan keluarga. Peduli kepada sesama dengan membantu mereka. Baik anak-anak sekalian, Ramadan adalah bulan yang mulia. Dan setiap amal kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena kita tidak tahu apakah tahun depan akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang taat seperti hewan-hewan yang telah kita pelajari hari ini. Anak-anakku sekalian, selama bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini, kalian akan menyimak banyak kisah dari hewan-hewan yang terdapat dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru dalam ceramah Ramadan. Adik kata, mari kita memperbaiki diri, memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kalian diberikan kemudahan menjalankan amalan ibadah selama bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian yang Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa. Zahaban zama'u wa